Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki akhir pekan dengan gembira. Semoga di akhir pekan ini saudara-saudara senantiasa sehat, boleh berkumpul, bersilaturahim, dan menikmati akhir pekan bersama keluarga juga dengan penuh kegembiraan. Saya mengajak Anda sekalian pada hari Sabtu 18 Juni 2022 ini merenungkan lanjutan khotbah di atas bukit dari Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai 34. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kalian khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apakah yang kami akan makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Ketika Yesus mengatakan atau mengajarkan kepada para murid untuk tidak cemas, untuk tidak khawatir akan hari esok, akan apa yang mereka makan, akan apa yang mereka minum, atau akan apa yang mereka pakai, itu sama sekali tidak berarti bahwa mereka tidak perlu membuat perencanaan akan masa depan. Itu tidak berarti untuk bersantai-santai saja, bermalas-malasan. Itu tidak berarti bahwa kita kemudian duduk berpangku tangan. Sama sekali tidak dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Rencana akan masa depan harus disiapkan, harus dibuat. Hal yang tidak diinginkan oleh Yesus, saudari-saudara, adalah kecemasan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan.
Mengapa Yesus mengajar atau mengajak supaya menghindari kecemasan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan? Karena kecemasan maupun kekhawatiran saudari-saudara mempunyai daya, dia mempunyai power untuk semakin melemahkan iman, semakin melemahkan kepercayaan kepada Allah sebagai penyelenggara hidup yang mengatur hidup ini. Maka Yesus mengatakan untuk menegaskan ajarannya, kalau Allah bisa memperhatikan burung di udara, bunga bakung di padang, betapa pula dia akan memperhatikan manusia yang merupakan mahkota ciptaannya. Lagi pula saudari-saudara, kapan atau di mana kecemasan atau kekhawatiran itu dapat menyelesaikan persoalan? Sama sekali tidak. Justru kecemasan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan membuat persoalan menjadi rumit atau bahkan menimbulkan persoalan baru. Ada banyak orang dalam hidup ini, saudari-saudara, mengalami situasi hidup yang tidak bahagia, yang tidak happy, yang tidak, katakanlah, tenang, justru karena dirasuki oleh kecemasan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan. Dan semakin kita cemas, semakin kita khawatir, maka sekali lagi seperti saya katakan tadi, kepercayaan kita kepada Tuhan bisa menjadi semakin goyah. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, hal yang paling penting adalah membuka diri terhadap penyelenggaraan Tuhan yang bijaksana. Percaya diri berlebihan dan menganggap diri seolah-olah sebagai pengatur kehidupan itu bisa jadi membawa kita kepada malapetaka. Oleh karena itu saudari-saudara, Rasul Paulus maksud saya, mengajarkan kita untuk merasakan bahwa kekuatannya terletak pada Allah sang penyelenggara hidup. Allah adalah pengatur kehidupan. Ketika dia merasa diri lemah, maka dia menjadi kuat karena di dalam kelemahan itulah Allah menyempurnakan kekuasaannya. Intinya adalah keterbukaan terhadap Allah sebagai penguasa atas kehidupan kita, penyelenggara yang bijaksana akan hidup kita. Disitulah terletak keamanan yang sesungguhnya. Disitulah terletak hidup tenang yang sebetulnya. Kuncinya menurut bacaan Injil hari ini adalah 1. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Pertanyaannya saudari-saudara, apakah kita mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya dalam hidup ini? Kalau itu kita cari, kita hidupi, kita perjuangkan saudari-saudara, maka kekhawatiran, apalagi kekhawatiran yang berlebihan, maka kecemasan, apalagi kecemasan yang berlebihan, pasti akan sirna dari hidup kita. Percayalah kepada Tuhan, carilah dahulu kerajaannya dan segala kebenarannya. Segala sesuatu akan ditambahkan. Semangat beraktivitas di akhir pekan.
tetap sehat, semangat, jauh dari kecemasan, jauh dari kekhawatiran. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami, yang sungguh menyemangati dan menginspirasi kami untuk percaya akan segala penyelenggaraan Bapa yang bijaksana. Engkau mengajari kami hari ini untuk mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan oleh Bapa yang penuh kasih. Ajari kami agar senantiasa tidak cemas, tidak khawatir, dengan senantiasa berusaha berjalan di jalan yang Kau tunjukkan, mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala sesuatu akan Kau tambahkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Happy weekend. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.